Kenalin, nama aku Deva Dwi Apriani, aku dari Fakultas Psikologi UHAMKAR, kelas 4D. Aku di sini bakal menjelaskan mengenai self confidence atau kepercayaan diri. Ditonton ya. Kita masih banyak banget nih nemuin orang-orang di sekitaran kita yang masih kurang percaya diri. Bahkan diri kita sendiri pun masih kurang percaya diri atau kurang pede. Biasanya sih bahasa gaulnya disebut dengan insecure. Nah, sebelum membahas lebih dalam mengenai kepercayaan diri, kita bahas mengenai pengertian terlebih dahulu yuk. Diri itu adalah meyakinkan pada kemampuan diri dalam menjalankan suatu tugas. Nah, maksudnya di sini itu adalah teman-teman. Jadi itu kita yakin dan kita percaya kalau kita dalam melaksanakan tugas atau dalam segala apapun tuh kita yakin kalau kita tuh bisa. Kita nggak merasa kalah dengan orang lain, kita tidak merasa berkecil hati terhadap orang lain. Jadi itu kita yakin bahwa kita bisa dalam melakukan segala hal. Kan kalau menurut ahli psikologi yaitu tokoh Sigmund Freud yang mengatakan bahwa kepercayaan diri itu adalah suatu tingkatan sugesti yang terus berkembang pada diri individu sehingga dapat membuat diri individu itu dapat meyakinkan dirinya dalam mengerjakan suatu tugas. Nah, di sini tuh maksudnya jadi si Sigmund Freud itu mengatakan kepercayaan diri itu adalah rasa tingkatan sugesti. Jadi itu individu tersebut tuh dapat mensugesti dirinya bahwa dia tuh bisa mampu dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, jadi itu yang tadinya sebelumnya dia tidak percaya diri, yang sebelumnya dia merasa tidak mampu untuk mengerjakan satu tugas, dengan adanya sugesti pada diri individu tersebut, dia akhirnya bisa yakin dan mampu mengerjakan tugasnya. Jadi contoh sugesti itu kayak seperti contohnya tuh seperti saya yakin saya bisa mengerjakan tugas tersebut. Saya nggak mungkin kalah dengan orang lain. Nah, itu adalah contoh dari sugesti yang bisa membuat individu menjadi lebih percaya diri. Nah, setelah kita membahas mengenai pengertian secara umum dan pengertian menurut ahli psikologi, sekarang kita membahas mengenai akibat atau dampak buruknya dari kurangnya percaya diri. Yang pertama, yaitu adalah tidak memiliki target atau tidak ada hal yang harus diperjuangkan. Tidak memiliki target tuh seperti kayak ya udah kita tuh jalanin sesuatu, kita jalanin hidup tuh kayak pasrah aja. Kita nggak tahu nih apa yang harus kita perbuat, kita nggak tahu apa yang harus kita kejar, kita nggak tahu cita-cita kita apa. Jadi contohnya tuh dalam kehidupan sehari-hari mungkin misalnya kita sedang mengikuti perlombaan karena kita kurang percaya diri, karena kita udah insecure terlebih dahulu dengan lawan-lawan kita di perlombaan. Jadi tuh kayak membuat kita tuh kayak udahlah, menang atau kalah itu sama aja, padahal itu salah. Padahal kalau kita yakin dengan usaha kita bisa meyakinkan diri kita, pasti kita bakalan berusaha dan usaha itu nggak akan mengkhianati hasil. Kalaupun nantinya memang tidak kalaupun nantinya memang belum menang, pasti kita bangga dengan usaha kita. Yang paling terpenting itu adalah kita berusaha terlebih dahulu, jangan menyerah terlebih dahulu, usaha terlebih dahulu, hasilnya nanti pasti akan mengikuti. Nah, kalau misalnya kita tidak memiliki target kan kita juga menjalani hidup seperti ya istilahnya tuh datar-datar saja atau flat-flat saja. Makanya kita harus memiliki target atau tujuan dalam hidup kita yang harus kita perjuangkan, biar itu juga meningkatkan rasa kepercayaan diri kita. Nah, lalu yang kedua itu mudah frustasi atau gampang menyerah. Sama ya seperti yang sudah saya bilang tadi, seperti yang saya katakan tadi, kalau orang-orang yang tidak percaya diri pasti dia bakal mudah menyerah, gampang frustasi. Contohnya ketika kita ada tugas dari dosen atau dari guru, ketika kita kurang percaya diri itu kayak kita kayaknya nggak bisa deh nih ngerjain tugasnya, padahal kita belum nyoba, padahal kita belum berusaha. Dan kayak terus kalau misalnya melihat teman, ih kok kamu pintar banget sih, aku bodoh, aku nggak bisa, padahal kita belum belajar. Nah di situ jadi individu yang kurang percaya diri tuh bakal merasa rendah, gampang menyerah, frustasi. Nah, frustasi yang berlebihan itu juga nggak bagus, bahkan sangat buruk dampaknya untuk diri kita. Lalu yang ketiga itu ada kurangnya termotivasi untuk maju.
Nah, orang-orang yang kurang percaya diri itu bahkan dia motivasi untuk maju di masa depannya dia itu tuh kurang. Dia tidak memiliki gambaran untuk masa depannya, dia tidak memiliki cita-cita, dia tidak memiliki target untuk masa depannya, seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, bahwa orang-orang yang kurang percaya diri itu bahkan untuk menata masa depannya mereka pun mereka kurang kurang berminat gitu, seperti kayak ya udah jalanin aja hidup, takdir udah ada yang nentuin. Padahal jika kita menginginkan masa depan yang cerah cemerlang, itu tentu saja harus ada usaha dan didampingi dengan doa. Usaha tersebut tentu saja tidak mudah. Nah, yang selanjutnya itu yang keempat, terlalu sensitif atau perasa. Nah, untuk orang-orang yang kurang percaya diri itu pasti mereka mudah, istilahnya bahasa gaulnya tuh baperan. Jadi kalau dia ngelihat sesuatu punya orang lain tuh kayak langsung murung, langsung kayak ih kok punya gue gini ya, atau ih kok punya aku gini ya, kok punya aku jelek sih, kok aku nggak kayak orang lain ya. Padahal tuh itu nggak bagus buat diri kita. Kita menjelekkan diri kita itu tidak menjadikan diri kita tuh termotivasi, malah itu membuat diri kita semakin down. Nah, kalau misalnya kita melihat orang lain berbeda dengan kita, itu seharusnya dijadikan pacuan atau patokan untuk kita harus bisa lebih baik lagi dari orang lain. Seperti itu teman-teman. Nah, bahkan dari hasil penelitian studi kasus yang dilakukan di salah satu universitas di Indonesia mengatakan bahwa hasilnya 75% atau sekitar 39 orang masih berada dalam tingkat kepercayaan diri yang rendah dari totalan 52 mahasiswa yang diteliti. Nah, di sini artinya berarti 39 orang dari 52, berarti setengahnya itu masih bahkan lebih dari setengahnya itu masih memiliki tingkat kepercayaan yang rendah. Nah, makanya di sini kenapa aku ingin membahas hal tersebut. Aku ingin kita, bahkan diri aku pun dan orang-orang lain yang menonton video ini memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi lagi. Kita tahu bahwa aku dan orang-orang lain tuh memiliki perbedaan yang jelas ada. Nah, tapi perbedaan yang kita miliki dengan orang lain itu tidak dijadikan suatu kesedihan atau kemurungan, tapi dijadikan suatu acuan atau patokan agar kita tuh bisa melebihi orang lain, bahwa kita tuh bisa, bahwa itu kita yakin segala sesuatu itu jika kita berusaha pasti bisa. Pada surat Al-Imran ayat 139 dijelaskan, yaitu janganlah kamu bersikap lemah, janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, dari pengertian secara umum menurut ahli psikologi, bahkan kepercayaan diri itu sudah tercantum dalam Al-Quran loh teman-teman. Nah, berarti percaya diri itu kan suatu hal yang penting. Di sini kita tidak boleh merasa lemah, kita tidak boleh bersedih hati. Kita harus bisa dan yakin bahwa kita tuh mampu menjalankan suatu tugas, ataupun kita tuh bisa loh kalau kita berusaha terlebih dahulu. Jangan deh ngelihat orang lain yang lihat orang lain tuh membuat kita menjadi kayak insecure atau kayak merasa rendah diri. Ya rendah diri emang bagus, tapi jika berlebihan ya jatuhnya tidak baik. Jadi segala sesuatu itu harus kita kontrol diri kita, kepercayaan diri kita, terus rasa rendah hati kita itu harus kita kontrol dan menjadikan diri kita lebih baik lagi. Sampai di sini saja penjelasan mengenai kepercayaan diri dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya ya teman-teman.